Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 2 Maret 2024. Saudara, kembali kita membaca syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa, berilah senyuman kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sadar, bertobatlah, dan kembalilah kepada Bapa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari nubuat Mika 7 ayat 14 sampai dengan 15, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 20, dan Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 3, dan dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, saudara, selalu membenarkan diri mereka, sedangkan orang lain dipandang berdosa. Apalagi melihat para pemungut cukai yang telah dicap pendosa, saudara. Saat mereka melihat pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Yesus, maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lukas 15 ayat 2. Kenapa mereka bersungut-sungut, saudara? Sesungguhnya mereka ini iri kedekatan masyarakat yang begitu banyak, yang begitu melimpah ruah kepada Yesus, di mana mengakibatkan berkurangnya pengikut-pengikut mereka, saudara. Dan juga popularitas mereka menurun. Namun Yesus Tuhan meresponi dengan pengajaran dalam beberapa perumpamaan. Dari perumpamaan yang disampaikan, saudaraku, Tuhan Yesus melihat para pendosa bagaikan anak yang hilang, tersesat, yang perlu dicari, dirangkul kembali. Dalam cerita atau perumpamaan ini ada 3 tokoh yang menonjol. Yang pertama, saudaraku, kalau kita menyimak dari Injil hari ini, yaitu si anak sulung. Kedua, si anak bungsu, dan sang bapa dari kedua anak itu. Anak sulung adalah gambaran orang Farisi dan ahli Taurat. Sedangkan anak bungsu adalah gambaran orang-orang yang berdosa. Sedangkan bapa menggambarkan Allah sendiri. Di sini, saudaraku yang terkasih, kita semua mau diajak untuk masuk ke dalam suatu pengertian bahwa Allah adalah kasih. Tuhan Allah tidak ingin bahwa segala yang diciptakannya itu hilang. Allah akan senantiasa menantikan anak yang hilang itu, yang tercecer, tersesat, untuk kembali kepadanya. Sejauh manapun kita pergi meninggalkan Tuhan, saudara, namun ia akan senantiasa menantikan kepulangan kita. Itulah kasih setia Tuhan. Kita dapat lihat di dalam Mazmur 139 ayat 7. Kepergian si anak bungsu yang membawa semua harta hak miliknya itu, saudara, mencerminkan kehidupan manusia yang jatuh dalam dosa. Bagi orang yang berpikir pendek, saudara, memang akan berkata, sungguh enak hidup dalam dosa. Dan pada akhirnya, saudara, dosa itu yang akan membinasakan kita secara perlahan-lahan. Godaan dosa itu memang menggiurkan sekali, saudara. Namun pada hakikatnya adalah mematikan. Roma 6 ayat 23. Namun, saudaraku yang terkasih, sekali lagi, sejauh manapun kita berdosa, saudara,
Allah tetap akan menerima kita kembali kalau dikatakan kalau kita menyadari akan keberdosan kita dan menyesali serta mau bertobat. Titik balik si anak bungsu di dalam cerita ini adalah saat ia menyadari keadaannya, ia teringat akan bapaknya yang begitu baik dan murah hati. Ia mau datang kembali kepada bapaknya. Itulah titik balik dari pertobatan. Saudaraku, kita yang adalah orang berdosa, saudara, Allah Bapa mengendaki kita kembali pulang kepadanya. Dia yang penuh kasih menanti kepulangan kita dengan penuh kerinduan. Allah mau kita berbalik kepadanya, saudara. Memegang tangannya agar dapat dituntunnya, saudara. Kita dinantikan oleh Allah. Adakah kerinduan kita untuk kembali kepada Bapa? Kepada Bapa kita memiliki segalanya, saudara, dan kita selalu bersukacita. Adakah kita rindu kebersamaan dengan Bapa? Menyadari akan keadaan sungguh penting dan menjadi kata kunci dalam kehidupan kita ini, saudara. Sebagian orang justru saat menghadapi persoalan, pergumulan, justru menjauh dari Tuhan. Bahkan jatuh dalam dosa, saudara. Kebanyakan orang saat menghadapi persoalan lebih memilih sikap menyerah, pasrah, mengasihani diri, bahkan menjadi terpuruk. Sebagian orang saat diperhadapkan dengan persoalan dan pergumulan ini, mereka akan menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Namun berbeda dengan si bungsu ini, saudara. Saat ia menghadapi kelaparan, ia sadar. Ia ingat akan rumahnya, ingat akan bapaknya, saudara. Perenungan hari ini dalam masa pantang dan puasa, masa retret batin, mau mengajak kita semua menyadari, saudara, akan keberadaan kita yang hidup dalam dosa. Segeralah sadar, saudaraku yang terkasih. Bertobatlah, kembalilah kepada Bapa yang begitu mengasihi kita. Bangkit, saudara, bangkit. Kita tidak cukup sadar, kita tidak cukup dengan sadar akan dosa-dosa kita saja tanpa ada tindakan iman, saudara. Tetapi kita mau bangkit seperti si bungsu yang bangkit dalam kepurukannya dan lari mendatangi bapaknya. Kita pun, saudaraku, dalam kepurukan ini kita mau bangkit, saudara, dan berlutut di kaki Yesus, berlutut di salib, memohon pengampunan dalam penyesalan, dan mau sungguh-sungguh bertobat. Ingat, setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita membuat kita sadar bahwa kita perlu pertolongan Tuhan. Menyadari bahwa selama ini kita sudah menjauh darinya. Kita harus kembali kepadanya, saudara. Kembali mencari hadiratannya. Datang kepadanya. Kembali bersekutu bersama saudara-saudara seiman. Kembali pulang ke rumah. Marilah, saudara yang terkasih, kita sebagai anak Tuhan untuk tidak melupakan Tuhan. Menjadi anak Tuhan bukan jaminan untuk kita tidak akan hilang, tersesat, tercecer, saudara. Tetapi saat kita tidak melupakan Tuhan, ingat akan Dia, bangkit, dan mau selalu melayani Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kehidupan kita dan memberkati kita dengan melimpah. Ingat, Tuhan menerima kita apa adanya. Namun Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak membiarkan kita apa adanya.
Dengan rahmat kasih Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus Tuhan kita yang tersalib, kita mengharapkan dosa kita dihapuskan dan dibersihkan, serta oleh kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk menjadi anak-anak Allah yang menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.